Oke, halo teman-teman. Jadi sekarang ini udah ada teman lama gua, Adam. Gua udah lama nggak ketemu dia, tapi itu dulu. Sekarang udah sering ketemu. Sering. Ya, udah sampai bosen. Sampai bosan. Dan bentar lagi lu bakal keluar kota ya, Keluar kota. bakal hijrah lah Iya. ceritanya dari Bandung ke Surabaya Iya, ceritanya. Oke. Surabaya. Tapi ya bukan Nah, berarti saya nggak akan ke Bandung lagi gitu. iya. Makanya lu perkenalkan diri lu lah. Oke, iya. Who are you? Nah, kalau jadi gini, nama saya Adam Wardana ya. Mhm. Sebenarnya kalau nama asli sih bukan Adam Wardana ya. Nama aslinya Adam Kiswardana, cuman saya lebih memperkenalkan diri sebagai Adam Wardana gitu. Karena Hmm. kenapa? Karena ya sedikit biar agak ada pembeda gitu. Ada pembeda karena dulu juga waktu SMA saya ada teman satu kelas nama belakangnya mirip gitu. Namanya belakangnya Hmm. mirip. Jadi dan udah gitu wajahnya juga agak mirip gitu sampai beberapa teman ataupun guru itu sampai apa ya? Salah orang gitu, salah orang gitu. Ya, jadi biar ada pembeda saya pakai Wardana gitu. Dan udah gitu kan Wardana ini kan apa ya lebih banyak yang mengenal ya. Banyak yang mengenal. Jadi saya pakai Adam Wardana gitu. Hmm. Terus kalau untuk saya ini sebagai seorang konsultan manajemen gitu. Saya sebagai seorang konsultan manajemen sejak tahun 2017 itu masih sebagai seorang junior konsultan ya. Jadi kan sambil mempelajari apapun yang ada gitu. Oke, jadi lu kan dari 2017 udah jadi konsultan manajemen. Hmm. Gimana nih pengalaman lu jadi konsultan manajemen, suka dukanya tuh gimana di Suka duka ya. pekerjaan itu? Ya. Ya pasti kalau untuk masalah suka duka pasti selalu ada ya. Mhm. Plus minus pasti selalu ada. Karena kan apa ya kalau misalkan kayak di konsultan manajemen misalkan entah itu dari pihak klien misalnya entah itu komplain segala macam ataupun kapabilitas tim gitu kan waktu itu juga saya pernah punya salah satu tim kapabilitasnya juga Mhm. kurang gitu kan dan dia juga baru masih dalam artian di salah satu project itu dia agak dengan apa ya masih baru lah ya masih baru jadi bilang tapi dengan kapabilitas dia yang kurang itu tuh dia malah kayak merasa better gitu ya dari yang lain Hmm. gitu ya. Ada lah gitu ya dari masalah internal ataupun eksternal pasti selalu ada gitu kan tuh. Seru juga ya. Berarti lu udah 3 tahun nih. Di selain itu ada bidang lain yang lu kerjain gak sih? Yang selain itu paling di digital ya digital marketing tapi saya nggak terlalu Hmm. fokus untuk di digital marketing. Pernah di digital pernah berarti. pernah di digital marketing nggak, tapi yang nggak terlalu fokus lah kalau di digital marketing itu sejak tahun 2015 Hmm. sampai 16 setahun 2 tahun setahun 2 tahun kurang lebih gitu sekitar segitulah. Waktu itu saya masih zaman kuliah sih waktu itu masih Oh, waktu kuliah zaman kuliah. kuliah tingkat akhir sekalian ngambil project gitu Iya, iya, yang iya. freelance lah gitu freelance. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol nih, dengar-dengar lu main saham juga nih. Nah, bisa eh ceritain nggak sedikit pengalaman sedikit boleh? iya jadi sejak dulu sebenarnya ada ya ada keinginan Hmm. sejak sejak kuliah tuh ada keinginan ya, apa untuk masuk ke dunia apa stock exchange gitu ya ngobrol-ngobrol sama dosen segala macam gitu ya cuman apa mungkin dari relasi entah Mhm. itu dari ilmu wawasan belum ada waktu kuliah tapi ada waktu itu salah apa satu momen gitu saya punya teman ya, teman di salah satu organisasi dekat rumah gitu kan Mhm. terus udah gitu dari teman itu saya dikenalkan dengan teman lain Hmm, teman lain oke. saya dikenalkan dengan teman lain. Nah setelah dikenalkan dari teman lain itu saya juga dikenalkan dari temannya lagi gitu jadi dari saya punya teman dari temannya lagi dan temannya lagi gitu Terus ya terus teman-teman ya teman-teman, oke. tapi untungnya nggak jauh gitu cuma Hmm. dari sini ya inisialnya F lah inisialnya F gitu ya di si F ini awalnya tidak menawarkan ke saya dia memang tidak bekerja di bidang sekuritas enggak Oke. dia nggak bekerja di bidang sekuritas ya dia cuman sebagai apa ya biasa pelaku UMKM biasalah standar ya Ya. gitu terus tahu-tahu ternyata dia bekerja di sekuritas terus menawarkan lah ke saya gitu, untuk saham gitu kan akhirnya ya mumpung karena saya ada apa ya ada keinginan Mhm. ya terus Hmm. juga apa kalian belajar niatnya gitu akhirnya saya terjun lah gitu.
di saham udah, saya di saham udah kita apa ya, setengah tahun lebih lah mungkin, hampir 1 tahun lah, Hampir satu hampir tahun. 1 tahun. Setengah tahun. Terus Gitu. kalau manfaat-manfaat yang lu dapet dari main saham ini apa aja dan? Banyak sih ya. Dari sini kita juga bisa mempelajari secara ekonomi makro dan juga kalau mikro mungkin sedikit ya, mungkin mikro. Biasanya mikro paling internal internal emiten Oh, sebenarnya, jadi internal perusahaan yang kita mau beli gitu kan saham. Tapi nggak terlalu fundamentalnya, nggak terlalu mendalam lah. Tapi oke. kebanyakan makro sih. Karena kalau makro itu dari sentimen market gitu kan, bisa dilihat dari fundamental-fundamental yang harian seperti berita-berita dan segala macam Oke. bisnis gitu. Nah, terus kalau saham, ini ngomongin tentang saham nih. Gue Hmm. juga dulu soalnya pernah cukup tertarik, tapi Iya, belum pernah sempet iya. coba nih. Oke, Lo oke. ada tips sama trik nggak buat pemain-pemain baru yang emang baru mau terjun misalnya atau cuma tertarik, tapi masih bingung nih gue main atau enggak. Nah, pendapat lo apa nih? Untuk pemula ya, Hmm, untuk pemula sih dipertanyakan dulu. Yang dipertanyakan adalah pertama, orientasinya dia masuk ke stock exchange itu untuk trading atau investment. oke. Hmm. Kalau trading ya sekalian belajar ya, dalam artian sekalian belajar. Cobalah pilih-pilih beberapa emiten yang menurut 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 kita itu safe. Safe. Oke. Contohnya minimal 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 mah LQ45 lah ya, jangan sampai ya, kalau misalkan belum sampai ke blue chip sih nggak apa-apa ya LQ45, karena kalau misalkan kita main ke gorengan sih itu kan sangat fluktuatif ya kalau gorengan. Ya. Jadi ya, jadi kan kalau apa ya, gorengan tuh lebih 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 banyak spekulasinya, Oke. lebih banyak spekulasinya daripada LQ45. Kalau LQ45 masih mending karena fundamentalnya bisa lebih kuat gitu. Jadi misalkan harga apa ya, misalkan harga bisa turun jauh misalkan gitu ya, tapi fundamental masih bisa memenangkannya gitu. Bentar, bentar, bentar. Nih, anggap gue culun ya, dan memang Hmm. culun dan gak ngerti apa-apa. Ya, Lu tadi ada tiga yang lu sebut. Satu blue chip, LQ45 sama sama gorengan. Nah, gorengan. ini tuh apa bedanya? Dan anggap gue pemula nih. Kalau yang saya pelajari ya, Oke, yang oke. saya pelajari blue chip ini beberapa perusahaan Mm-mm. besar yang memang kekuatan fundamentalnya benar-benar bagus gitu. Oke. Iya, contohnya kayak misalkan BCA, BCA, perbankan besar lah gitu, kayak BRI, terus bidang garam gitu kan, itu kan per lembarnya kan nggak gila, nggak kira-kira ya harganya ya gitu. Bahkan kita Hmm, misalkan beli satu lot pun bisa 3 juta gitu oke. kan. Itu nah, kalau kalau apa, kalau LQ45 itu ya saham-saham yang cukup safe dengan fundamental yang kuat. Ya misalkan Hmm, setahu saya itu contohnya itu Sido muncul ya. Ya dengan kode emitennya itu Sido gitu kan. Terus misalkan yang lain apa yang misalkan Anten termasuk kalau nggak salah. iya, iya, iya. PTPP yang PTPP kalau nggak salah termasuk itu kan. Jadi ada beberapa, tapi saya nggak terlalu hafal ya karena kan Oke. banyak ya. Soalnya perusahaan apa emiten stock exchange di Indonesia itu ada sekitar 700. Banyak banget, Banyak ya bos. kan, nggak mungkin saya hafalin Iya, semua kan. Blue chip aja sekitar 12 gitu kan, setahu oke. saya blue chip itu kalau nggak salah ada 12 kan, 12 aja nggak mungkin semua saya Iya. hafalin gitu kan gitu. Bisa aja sih dihafalin ya, cuman kalau ada niatan gitu kan. Kalau Iya. saya pribadi kan belum ada niatan sampai ke sana ya, mungkin untuk kedepannya mungkin bisa saya data kali, entah itu blue chip atau LQ45. Oke. Bisa didata lah Nah, sampai satu lagi harganya. gimana? Yang gorengan nih gimana? Nah kalau gorengan ini kebanyakan eh apa ya, saham-saham yang fundamentalnya sangat lemah gitu, saham-saham yang fundamentalnya sangat lemah Hmm, itu bisa dilihat lah dari apa, annual reportnya mungkin ya. oke, Kalau oke. mungkin nah itu, kalau misalkan kita lihat annual reportnya itu sangat-sangat ya, cukup cukup prihatin lah kalau misalkan kita lihat ya. Nah biasanya harganya itu bisa naik bisa turun, itu berdasarkan sentimen market saja gitu, Hmm, ataupun base bandar gitu kan. Nah, kan gini, kalau misalkan satu emiten terus harganya bisa naik tinggi gitu, itu biasanya ada bandar yang masuk oke. ya, biasanya ada bandar yang masuk, yang bisa masuk itu berapa ribu atau ratus ribu, bahkan jutaan lot Hmm, gitu ya itu. Terus kalau misalkan apa,
kalau turun bisa jadi juga dijual gitu. Karena saya juga pernah sempat main gorengan ya. Sempat main gorengan. Saya lupa waktu itu emitennya. Saya lupa emitennya. Itu tuh eh, saya beli terus udah gitu eh, ketrap lah intinya, ketrap. Hmm. Jadi dalam artian kejebak gitu ya. Kejebak. Jadi saya beli, saya punya, tapi nggak bisa dijual gitu. Bisa gitu ya. Iya, karena nggak ada yang beli gitu kan. Rugi aja ya Oh rugi gitu. iya. Ya mau gimana lagi ya namanya juga gorengan ya gitu. Tapi ya kalau 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 bagi saya sarankan sih mending jangan. Memang sih apa ya? Heinrich Heinekel lah ya. Untuk gorengan Heinrich Heinekel. Tapi ya kalau kayak gitu dengan kalau misalkan kita analisis ilmunya kurang gitu kan dari fundamental ataupun teknikalnya kurang, mending nggak usah. Gitu. Ya mending saran saya sih main 45 apa masuk ke 4 apa LQ45 aja lah gitu. Yang menurut menurut saya masih lebih bagus ya daripada gorengan gitu sih. Oke, nah ini kan kita bicara eh, tadi kan bicara fundamental yang jelek. Dia cara mengidentifikasi saham gorengan itu kan maksudnya fundamentalnya jelek. Mm-mm. Terus ada nggak ciri-ciri khasnya? Oh ini saham gorengan nih. Gitu. Cara kita mengidentifikasi saham ini gorengan atau bukan tuh apa aja? Selain fundamental ada lagi nggak? Eh bisa dilihat dari harga ya. Harga. Harga Oke. harga harga per lembarnya itu biasanya fluktuatifnya kenceng. Ya, biasanya Hmm. fluktuatifnya kenceng gitu. Bahkan bahkan apa ya bisa misalkan naik bisa sampai 100% gitu. Atau nggak turun bisa sampai 100%. Ah kayaknya gue tahu nih. Dulu teman gue ada yang ngeliatin, baik gue untungnya segini gitu. Terus Ya, habis itu dia langsung jual nggak pernah main di sana lagi. ya, Itu ya. gorengan biasanya. Biasanya gorengan. Nah, saya juga pernah kok ada salah satu emiten itu Hmm. namanya Bumi ya. Ini. Bumi ini salah satu perusahaannya eh, ARB lah. Oke. Ya, misalnya ARB, salah satu perusahaan ARB yang kasus Lapindo, setahu saya. Oh, oke Kasus oke. Lapindo. Ini kan harga harga per lembarnya itu kan 5.000. Apa Iya. 50, Iya. 50. Jadi kalau misalkan kita beli satu lot ya sekitar 5.000. Iya. Ya, dengan dari 50 perak kita beli satu lot kan 5.000 tuh. Nah, kita beli terus udah gitu kita ya kita tunggu misalkan sampai harga naik segala macam kan itu kan gorengan gitu. Nah, naik misalkan 2 3 Hmm. rupiah gitu per lembar gitu kan. Gitu kan bisa gitu. Nah, Iya. ya seperti itulah gitu. Salah satu itu dari harga sih sebenarnya bisa 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 salah satu ciri ya. Oke. Tapi ya kita nggak bisa menentukan harga juga karena biasanya biasanya sih dari ini ya apa harga apa perubahan harganya kita lihat. Kalau misalkan naiknya udah sampai bisa sampai 50% lebih gitu atau turun 50% lebih biasanya kurang. Nah, nah ini menarik nih. Kalau itu masih mending belum belum Oke. kalau kita yang emiten-emiten ada warnnya gitu, W strip W gitu. Saya pernah main sampai di real W gitu ya, real waren gitu. Itu harganya cuma 1 perak per lembar. Wow. Iya, per lembar. Emang itu spekulasi spekulasi pure spekulasi. Iya. Ya, Dan itu kalau per lembar satu perak mungkin ada yang punya 1 juta lembar, iya 10 juta bisa aja. lembar. Kalau kalau bandar main masuk kan nggak mungkin cuma 100 lembar, 300 lembar, Iya. 1.000 kan nggak mungkin ya. Pasti Oke. mainnya lebih gitu kan. Lumayan kalau misalkan dari 1 lembar naik ke 2 lembar berarti untung 50%. Iya. Iya. Untung Udah 100%. 100% tuh. Untung 100% kan. Iya. Nah, dari untung 100% misalkan lu beli berapa juta lot, lu bisa untung 2 kali lipat. Ah, Ya, tapi itu bisa jadi nol nggak sih? Saham bisa nol nggak? bisa 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 nol. Ada habis ada gitu. ada nol. Maksudnya harganya ada. Harga yang Oke. maksudnya harganya nol ada. Oh ada ya? Ada. Ada. Itu itu yang emang kayak warung-warung ya ada itu. Oke. Tadi kan ngebahas tentang fundamental. Jadi Iya, iya. yang fundamentalnya kuat. Nah, apa sih ciri-ciri fundamental kuat? Maksudnya kita bisa bicara, oh ini fundamental kuat, ini lemah. Nah, Hmm. itu bisa dijelasin nggak? Itu kenapa sih? Biasanya kalau misalkan fundamental kuat Hmm. itu ya tadi basic lagi tadi ke apa laporan keuangannya ya, Oh annual laporan reportnya. keuangan, Iya, oke. laporan keuangan itu kan biasanya di chart-chart biasanya ada ya misalnya di itu di apa di aplikasi biasanya ada atau di web ada gitu kan ya. Itu bisa dilihat gitu kan. Kayak misalkan Hmm. salah satu perusahaan misalkan gitu kita lihat asetnya bagus, liabilitasnya kecil gitu. Misalnya nggak kecil juga sih, maksudnya lebih lebih rendah lah dari aset gitu. Equity-nya Oke. juga bagus gitu. Itu kita bisa lihat kan kalau annual report ini Hmm. emang untuk analisis jangka panjang, Pak. Oh Jangka iya. panjang. Karena kan per tahun ya annual report yang kita bisa lihat gitu kan.
Nah, kalau yang per bulan saya belum pernah lihat soalnya. Nah, Ya, benar. itu kalau misalkan kita lihat dari situ itu untuk jangka panjang. Jadi kalau misalkan ada orang gitu Mhm. menganalisis fundamental base annual report itu emang cocoknya untuk investasi, bukan untuk trading. Oh iya, balik yang tadi ya, ada Ya, dua cara main ya ya. ada dua cara. Karena kan Hmm. ya ada tiga sih lebih tepatnya. Ya lebih tepatnya ada tiga. Kalau misalkan Anda mau investasi berarti kan jangka panjang. Kalau trading ada yang memang short ya, ada tipikalnya short term, ada yang middle term gitu. Oh, pendek, menengah, sama panjang ya Ya, jangkanya itu ada tiga. kalau panjang jatuhnya lebih ke investasi. Oke, Ya, oke, oke, oke. gitu. Nah, ini menarik nih. Tadi kan gue udah nanya tentang saham. Yang nggak beda jauh dari sahamnya ada Bitcoin, tentang Oh iya. koin-koin. Nah, ada nggak pandangan lu tentang koin ini gimana sih? Dan bedanya sama saham apa? eh Bedanya adalah satu sih, underlying. Underlying. Ya, underlying dalam artian gini. Kita bahas dulu jauh-jauh hari masalah aset ya. Kita bahas dulu Aset. jauh-jauh hari masalah aset. Jadi yang namanya aset itu kan ada yang disebut dengan real asset, ada Mhm. yang disebut dengan paper asset. Oke. Ya, ada yang disebut real asset, ada real asset. Real asset yang kita ketahui kan seperti tanah, Iya, ya kan, betul. emas, terus apa kayak silver gitu kan ya dalam Iya. artian mineral dan tanah lah yang kita ketahui ya. Nah, sebenarnya aset yang sesungguhnya adalah real asset sebenarnya, Real asset itu sebenarnya. Ya. sebenarnya. Terus kan kalau kita misalkan kita balik ke mata uang, zaman dulu sebelum ada sebelum adanya uang yang kita ketahui kan biasanya kita kalau membeli sesuatu hal menggunakan membeli sesuatu hal atau tukar barang setelah barter itu kan menggunakan uang koin emas, benar nggak Iya, sih? iya. Uang yang sesungguhnya kan dari emas itu kan, dari emas itu kan. Dan entah itu emas, entah itu silver atau itu kan. Nah, itu kan yang tadinya real aset dijadikan uang sebagai alat tukar Iya. untuk misalkan beli ataupun jual gitu kan. Nah, cuman kan kendalanya adalah di situ kalau mineral itu kan atau logam-logam itu kan cukup berat ya Pak ya, Iya, benar. cukup berat. Nah, karena dari cukup berat itu kan sangat ya misalnya kurang efisien dan efektif lah untuk dibawa kemana-mana, ya kan? Dibawa kemana-mana kurang gitu kan. Nah akhirnya waktu itu saya lupa tahun berapa gitu ya, 1000 berapa ya, 1000 berapa di Swedia itu untuk yang namanya emas, tapi bukan Oke. mata uangnya ya, jadinya Iya. emas batang kayak gitu. Itu untuk menyimpan emas itu diberikanlah yang disebut dengan sertifikat kepemilikan. Oke. Jadi misalkan nih satu batang emas gue punya nih ya, Mama, mau disimpan lah ke salah satu eh, dulu nyebutnya masih ya, itu pertama kali bank kalau nggak salah ya, Oh, bank. bank pertama kali Oke. di Swedia kalau nggak salah waktu itu, saya agak lupa waktu itu. Nah, itu dikeluarkanlah sertifikat kepemilikan emas. Nah, dari sertifikat inilah bisa dijadikan sebagai alat tukar. I see. Jadi bisa dijadikan sebagai alat Oke. tukar, gitu. Jadi alat tukar sebagai eh, untuk transaksi, gitu. Nah, dari situ akhirnya terinovasilah yang disebut dengan uang kertas, mata uang kertas, dengan underlayingnya emas, Oke. gitu. Underlayingnya emas. Jadi uang itu adalah paper asset yang berdasarkan underlying emas yang notabene adalah real asset Iya. sebenarnya, gitu sebenarnya. Dahulu kala lah ya dahulu kala ceritanya dahulu seperti kala itu. sebelum kondisi beresnya perang dunia kedua, di Iya. mana kan ya kita tahu lah ya ada perjanjian ini datek bengek gitu kan ya. Iya. Akhirnya eh, keuangan negara pun harus memakai devisa atau kurs dolar ya gitu. Iya. Jadi sebagai devisa devisa untuk pencetakan uang adalah devisa dolar gitu kan. Tidak menggunakan underlying emas. Iya. Sebelumnya menggunakan underlying emas Betul, betul. sebelumnya gitu. Nah, jadi kita balik dulu ke situ kan. Jadi ada yang disebut dengan real asset, ada yang disebut dengan paper asset. Iya. Nah, even sekarang paper asset kan nggak hanya mata uang ya. Harusnya mata uang itu sebagai paper asset. Ya, base underlyingnya Emas real tadi. asset. Real assetnya emas. Bisa. Nah, sekarang pun banyak seperti sertifikat di segala macam tetek bengek itu kan jatuhnya
paper asset ya, Oke. sebenarnya paper asset. Nah, setelah adanya real asset dan paper asset, teknologi ini kan terus berkembang ya Pak ya. Iya. Nah, karena teknologi terus berkembang ini akhirnya terciptalah yang disebut dengan digital asset. Sebelum digital asset tercipta itu ada yang disebut dengan blockchain. Oke, Ya, blockchain blockchain. itu kan dalam artian apa ya? Rantai yang memang bisa kita ketahui secara umum intinya. Jadi apa ya? Kayak supply yang Oke. tidak yang apa ya? Tembus pandang lah intinya. Oke, oke, Bisa oke. kita kita ketahui apa secara umum gitu. Nah, sistem blockchain sebenarnya bagus ya, karena ketransparannya gitu kan, ketransparannya, jadi semua orang, even masyarakat biasa pun bisa tahu gitu kan data-datanya. Nah, dari Hmm. situ dari ada blockchain, terus ada yang disebut dengan digital asset. Nah, digital asset ini biasanya orang itu membuatnya macam-macam. Nah, seperti yang tadi Bapak sebut itu kan Bitcoin, terus Ethereum, terus ada Dogecoin ya. Iya, Dogecoin. Doge ada. Bahkan setahu saya Doge itu kan terciptanya dari hal-hal yang apa ya, keisengan ya, setahu Iya, saya Doge bercanda ya bercanda, awalnya. bercanda sampai sekarang udah sampai kemana gitu kan Iya. harganya kan. Ini kan agak aneh gitu kan, karena gini, basicnya balik lagi nih, paper asset ada tercipta karena adanya real asset Iya, harusnya. Begitupun dengan digital asset ya, digital asset tercipta adanya adanya real asset. bukan digital asset adanya tercipta dari real asset gitu kan. Oke. Seperti saham, saham itu sebenarnya termasuk digital asset, saham itu dengan fundamental dengan underlying real asetnya adalah perusahaan tersebut Oke. gitu. Jadi perusahaan tersebut adalah underlyingnya Iya. atau real asetnya dari digital aset yang Pemilikan berapa persen ya di perusahaan tersebut ya ya. gitu kan, dari berapa berapa lot itu kita bisa tahu Iya. berkepemilikannya berapa berapa Oke. persen gitu kan. Nah, seperti itu dari situ sebenarnya. Nah, yang menjadi kendala adalah kebanyakan ini kan tadi Bitcoin dan teman-temannya itu kan cryptocurrency. Cryptocurrency itu. Ya, cryptocurrency ini masalahnya adalah mereka diciptakan tanpa adanya underlying, tanpa adanya real asset. Oke. Itu makanya kalau menurut saya ini adalah real spekulasi. Gitu, benar-benar real spekulasi. Jadi itu mah ya tergantung bandar lah intinya mah. Bisa dibilang naik turun sangat drastis Oke. tergantung bandar lah intinya. Jadi ya tergantung marketnya bagus-bagus, jelek-jelek gitu. Intinya mah seperti itu. Iya, dan tapi duit yang berputar di situ sudah sangat banyak ya. Banyak. Hampir bisa menyaingi dunia saham nggak duit yang berputar Oh di iya, cryptocurrency saat iya, ini? iya, Bisa ya? bisa. Ya itu terjadi karena orang kan berpikirnya adanya opportunity ya, Iya, adanya betul. opportunity tapi tanpa adanya basic keilmuan. Nah, iya, Itu benar. akhirnya ya wajar nggak kalau misalkan ada yang rugi bisa jor-joran gitu Nah, segala iya, macam, ya saya wajar-wajar aja karena mereka tidak mempelajari dulu, karena kan kita gini, kalau kita ingin terjun ke suatu dunia atau bidang harusnya kan kita mempelajari dulu ya, nah, iya, tidak tidak semerta-merta kita langsung terjun gitu kan, betul. harusnya kita mempelajari dulu. Even kita Hmm, harus ada cost yang dikeluarkan gitu ya, iya, pasti ada mah ada gitu kan, iya, benar. biaya belajar gitu kan. Cuman ya kalau misalkan kita tidak mempelajari dengan seksama, Mhm. dengan benar dan dengan bijak kan kita bisa rugi lebih banyak gitu Iya, kan, gitu. dan ini kan gue juga baca-baca berita nih, Mm-mm. nggak lama, mungkin baru 1 minggu ya. 1 minggu ini Bitcoin lagi turun, turun dengan cukup drastis. Iya, Semenjak waktu itu kalau nggak salah Elon Musk mencabut pembelian Bitcoin, pembelian Tesla, mobil Tesla melalui Bitcoin nggak iya. jadi. Asalnya kan jadi terus naik, Mm-mm. begitu nggak jadi terus turun. Mm. Padahal kan ini maksudnya cuma satu keputusan dari satu perusahaan, Mm-mm. tapi efeknya bisa sedrastis itu ya buat Bitcoin. Iya, karena Elon Musk beli Bitcoin dengan total berapa berapa rupiah triliun, berapa berapa ribu triliun rupiah gitu lah. Oke, Jadi berarti dia bandar ya ya jatuhnya. jatuhnya bandar. Itu Oke. jadi gini, dengan keputusannya untuk membeli Bitcoin, Mhm. harga bisa lebih naik, gitu kan. Terus udah gitu dia mengumumkan saya mempunyai Bitcoin, gitu kan. Hmm. Terus akhirnya dia memberikan satu statement bahwasanya membeli Tesla bisa menggunakan Bitcoin. Oke, Nah, akhirnya kan sentimen market bagaimana? naik kan. Naik kan, dalam Hmm. artian gini, kebutuhan
kebutuhan Bitcoin berarti kan maksudnya demand Bitcoin kan naik karena ada supply di mana eh, supply Produk ya, produk produk Tesla yang bisa dibeli ya pakai bisa Bitcoin. transaksi dengan Bitcoin. Oke. Akhirnya kan demandnya meningkat gitu. Nah dari situ banyak yang beli dan banyak yang mencari Bitcoin, pasti harga otomatis naik naik gitu. Itu udah karena kan seperti yang saya bilang tadi, Hmm. cryptocurrency itu kan tidak ada fundamentalnya gitu. Jadi nggak ada yang ngerem, nggak ada Oke. yang ngerem gitu. Even kayak misalkan emas, misalkan kita ngomongin masalah commodity future ya, misalkan kita future XAUUSD gitu. Kalau XAUUSD itu kan konversinya antara dolar dengan emas gitu. Nah, sedangkan emas ini kan tetap harganya tetap. Tapi kan yang berubah itu kan perekonomian Amerika itu sendiri, ya kan? Nah, Ya. jadi kalau misalkan ekonomi Amerika misalkan melemah, harga emas naik. Oh, Kalau oke. kalau misalkan ekonomi Amerika sendiri menguat, harga emas turun. Tapi sentimen market berpengaruh nggak di sini? Berpengaruh, tapi tidak 100%. Gitu. Hmm. Karena ada fundamentalnya yang mengerem. Kayak misalkan ada satu satu kasus di mana ternyata diinformasikan misalkan ya rate unemployment di Amerika meningkat. Oke. Ya, bisa nggak itu harga emas naik? Bisa. Tapi Hmm. ternyata harga emas ternyata di satu momen misalkan di beberapa jam misalkan itu harga emas naik, tapi udah gitu turun lagi. Loh, kenapa bisa? Bisa jadi sentimen market banyak yang melakukan penjualan. Oh, Jadi I yang tadinya see. harusnya naik jauh, tapi Iya. ternyata nggak turun doang. Gitu. Akhirnya kalau misalkan di candlestick ya, itu ekornya panjang kalau di candlestick. Gitu. Ya, jadi bodinya tipis. Bisa kayak gitu bisa. Tapi kalau misalkan di kayak cryptocurrency kan karena nggak ada underlyingnya, cuman base sentiment market, Hmm. itu naik bisa naik jauh. Oke, Dalam oke. waktu jangankan dalam waktu sehari. Cuman beberapa jam pun bisa Perubahannya drastis ya. bisa gitu. Oke. Jadi ya menurut saya untuk yang main cryptocurrency, saran saya sih mending ya jangan lah ya. Menurut saya saran saya, janganlah. Kecuali memang kalian bisa menemukan beberapa cryptocurrency yang memiliki underlying gitu. Udah ada belum cryptocurrency dengan underlying? Saya belum tahu ya. Oh, belum tahu ya. Harusnya sih kayak gini. Hmm. Sebenarnya sih cryptocurrency itu kan ya kalau misalkan ada underlyingnya sebenarnya nggak masalah sih menurut saya. Oh, oke. Iya sama aja kayak uang digital. Misalkan kayak gini, misalkan ya ini salah satu contoh lah ya, misalkan Iya. GoPay gitu ya. Oke. GoPay kan kalau misalkan GoPay kan Hmm. konversinya dengan rupiah kan sama, misalnya. Iya. Berarti kan underlyingnya apa? Rupiah Rupiah itu itu sendiri sendiri gitu. ya. Karena konversinya sama. Ya seperti itu lah contohnya Ah, gitu. oke. Mau itu misalkan apa si GoPay ini misalkan diperbandingkan dengan dolar misalkan gitu. Harganya sama nggak dengan harga rupiah atau nilai tukarnya sama ya sama-sama aja nggak akan beda jauh. Gitu. Tapi Misalkan nggak seperti akan itu. bisa drastis kenaikan atau keturunannya jadinya. Ya itu mah sama kayak rupiah aja itu Iya. perubahannya. Nggak gitu. Oke. Toh juga kan kayak sekarang perubahan misalnya perbandingan antara harga Hmm. dolar dengan rupiah kan nggak jauh-jauh amat ya kecuali negara mengalami satu kondisi seperti resesi, depresi ataupun krisis moneter Oke, seperti luar itu Pak. biasa. Ini sudah cukup ngebul, Oh sudah gitu ya. cukup ngebul. Ya seperti itu. Kita mulai ke pertanyaan yang sedikit lebih ringan lah, Oke siap, siap. tapi berat. Apa itu Pak? eh Kalau ngelihat ekonomi di dunia saham sama kondisi Bitcoin yang kayak gini, kalau lu sendiri ngelihat ekonomi Indonesia ke depannya gimana nih? Lebih berat atau lebih ringan nih kayaknya pertanyaan. Tergantung ya, tergantung karena banyak variabel yang yang Oke. harus diperhitungkan. Pertama misalkan dengan adanya pandemik ini ya. Mm-mm. Sebenarnya pandemik ini kalau misalkan apa Mhm. bisa teratasi dengan baik ya nggak harus selesai langsung lah ya nggak harus selesai minimal apa ya penurunan penyebaran COVID di Indonesia eh, berkurang dengan signifikan misalkan itu. Ya bukan hanya signifikan namanya yang saya standar juga nggak masalah lah ya karena yang penting kan tidak adanya perubahan yang namanya Oke. penularannya nggak harus besar nggak besar lah gitu. Terus udah gitu dibantu dengan ekonomi mikro, pertumbuhan ekonomi mikro. Pemerintah itu terlalu terlalu fokus kepada makro sebenarnya. Sebenarnya nggak salah sih, sebenarnya nggak Oke. salah. Iya, benar Cuman sih.
kalau fokus terlalu kepada makro dengan kondisi saat ini, menurut saya menurut saya apa ya, keputusan yang kurang bijak menurut saya. Ya karena Iya. kan gini, kalau misalkan kita berfokus pada makro ya, dengan aktivitas itu ekspor impor segala macam itu kan, setiap negara kan punya kebijakannya masing-masing, ya kan. Nah, karena adanya kebijakan yang berbeda ini bisa salah satu merugi, bisa satu menguntungkan gitu kan. Ataupun dua-duanya tidak bisa melakukan transaksi, even itu sudah ada kontrak beberapa tahun ke depan misalkan gitu. Ya kan akhirnya tertunda lah pengiriman atau apa segala macam. Udah gitu transaksi pun Iya. tertunda segala macam kan terkendala. Harusnya dengan kondisi seperti ini tuh pemerintah fokus kepada ekonomi mikro. Ya, harusnya fokusnya kepada UMKM. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan hal itu. Hanya saja mungkin di lapangan ataupun di ranah bawahnya seperti bansos ataupun bantuan-bantuan ekonomi ataupun UMKM segala macam belum tersalurkan dengan baik mungkin, ataupun bisa jadi eh, pelaku UMKM di Indonesia ini eh, cukup kurang. Maksudnya kurang lah ya, Jumlahnya ya. biasanya jumlahnya sih bisa dibilang nggak terlalu kurang sih sebenarnya. Cuman untuk scale up-nya, jadi ilmu, pengalaman, wawasan ownernya lah bisa Ya, untuk dibilang pengembangan pengembangan bisnis bisnisnya. UMKM-nya ataupun startup-nya kurang gitu kan. Ya sebenarnya kalau misalkan meningkat terus kan cukup bagus ya menurut saya. Tapi karena kan mungkin ya karena kekurangan itulah mungkin jadi pertumbuhan ekonomi juga belum bisa membaik Oke. menurut saya. Gitu sih ya, Hmm. dengan kita ketahui kan rata-rata lulusan di Indonesia kan dari data yang saya pelajari ya itu masih sekitar SMP Oke. kebanyakan gitu sih. Ya sih Hmm. nggak menjadi acuan sih lulusan SMP, Ya. cuman kan pembelajaran dan pendidikan kan bisa kita acu kurang di situ. Iya. Ya memang sektor pendidikan juga ujung-ujungnya ngaruh ke Ngaruh, sangat-sangat berpengaruh sih. masa depan ekonomi makro Indonesia. Tapi ini kan kita udah terlalu ngebul nih pembicaraannya kan, udah Iya, Pak. dari saham sampai bahas ekonomi makro. Iya. Aduh, otak nih nggak bisa ngikutin kadang. Oh gitu. Iya. Kita Saya juga capek sih sebenarnya. kita buat penutup aja nih, kita Heeh. ngebahas. Nah, ini aja. Kalau lu secara pribadi, eh, lu sendiri optimis atau pesimis buat beberapa waktu ke depan terhadap ekonomi Indonesia sendiri, dan kenapa sih? Kalau untuk saya ya, Ya, kita bisa makro aja. saya optimis, Optimis ya. optimis karena even misalkan pemerintah pusat punya kebijakan yang menurut saya agak misalkan misalkan dengan agak agak aneh misalkan gitu ya. Hmm. Tapi dengan kinerja mereka yang benar-benar jor-joran misalkan gitu ya. Terus dengan adanya kendala-kendala misalkan seperti korupsi kan sekarang juga kan ada Iya, berita baru ya di iya, mana benar. apa si siapa Baswedan ya Iya, eh ya novel, novel 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 ya Baswedan. si novel ya si novel mengatakan bahwasanya ada apa korupsi bansos sekitar 100 triliun kalau nggak salah. Iya, Itu saya tadi tadi sebesar pagi itu. tadi pagi kalau nggak salah saya dapat beritanya ya dapat berita maksudnya baca beritanya itu 100 triliun ya sampai-sampai dia dinonaktifkan di KPK kan dinonaktifkan di KPK ya dengan kondisi seperti apapun ya saya yakin sih bisa bisa apa bisa bisa membaiklah ekonomi kita meskipun tidak signifikan ya kemarin kan di kuartal satu pertumbuhan ekonomi kita kan -2% minus 2, Iya, berapa lah gitu ya ya masih minus. minus saya minus 2,57 kalau misalnya ya, ya harusnya sih bisa meningkat harusnya itu Oke. meskipun tidak nyampe sampai kalau misalkan seperti ditargetkan seperti presidennya sampai 7% ya. Iya. Ya bayangin aja dari 7% terus minus 2 berarti sekitar 9%. 9 koma setengah gitu kan. 9 koma setengah lah ya. Pertumbuhan ekonomi ya Hmm. cukup 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 jauh ya menurut Iya. saya. Karena kalau misalkan mau sampai gitu satu kuartal saja Oke. itu benar-benar harus jor-joran. Ya pangkas dari maksudnya korupsi dihabis lah dipangkas beneran kayak gitu tingkatkan ekonomi mikronya gitu kan ya banyak lah udah gitu bagaimana caranya ya Kementerian Kesehatan lah untuk menangani COVID-nya diperbaiki bagaimana gitu kan Nah, ya banyak lah harusnya menurut saya sih ya paling-paling kalau misalkan tumbuh baliklah ke 0 ataupun 1% misalkan kalau iya. pertumbuhannya bagus ya di kuartal ini di kuartal 2 ini kuartal 2 ya kalau misalnya kuartal 2
Ya misalkan gitu, kalau misalkan standar-standar ya dua misalkan gitu kan. Kalaupun turun ya bisa turun nggak bisa aja gitu kan. Ya tergantung lah, kita lihat lah kayak gimana gitu. Kita juga untuk masalah puasa atau lebaran kemarin juga kan kita dilarang mudik, itu mah ya sebenarnya ya kalau saya lihat sih kayaknya hanya isu aja sih biar pemerintah tidak terfitnah saja. Nice. Kalau misalkan tidak tidak dikeluarkan peraturan larangan mudik gitu ya, tidak dikeluarkan larangan mudik, nanti penyebaran COVID meningkat, pemerintah kena gitu. Tapi kalau misalkan diberikan larangan mudik, masyarakat apa ya misalnya nggak mau lah ya gitu. Tapi sebenarnya pemerintah juga butuh, karena kan perputaran ekonomi saat lebaran kan cukup Ya, meningkat gitu kan. betul. Itu ya seperti itulah. Ya. Ya, tapi intinya kita masih tetap optimis. Ya, kita Ya, doakan yang terbaik buat iya negara benar-benar kita kan. ini. Kita kan tadi banyak bahas ekonomi makro, mungkin next Iya, kita bisa bahas yang mikro-mikro boleh boleh yang boleh. lebih simpel dan mungkin lebih dibutuhkan sama langsung para pelaku ekonomi lah ya. Boleh boleh. Oke deh, makasih banyak nih udah Oke siap. nemenin gua ngobrol-ngobrol di sini. Oke siap Pak. Oke, sampai ketemu lagi dan Oke. bye.